Shalom, silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini. Shalom untuk Pak Eko dari Jakarta ada bersama kami. Ya. Tuhan sangat baik kalau kita ada di tempat ini pagi ini, itu karena Tuhan pilih kita untuk berjumpa dengan Dia pagi hari ini. Amin. Oleh karena itu pastikan kita ada di tempat ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Waktu ini Dia pilih kita. Banyak yang menjadi anak Tuhan tetapi tidak ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Tetapi kita dipilih untuk kita mau belajar sama-sama. Hari-hari ini di dalam suasana bulan Desember, itu suasana Natal ya. Tadi kita sudah naikkan puji-pujian bagaimana suasana Natal sedang melingkupi setiap kita. Kita peringati tentang kelahiran Tuhan Yesus. Biasanya kalau ada yang lahir, itu dikatakan ulang tahun. Nah kalau ulang tahun biasanya kita akan membawa kado ulang tahun. Kita mau memberi yang terbaik. Nah yang ulang tahun yang kita rayakan hari ini, bulan ini adalah juru selamat kita. Penebus hidup kita. Yang membebaskan kita, yang meneguhkan kita. Apa yang kita mau beri bagi Dia? Yang terbaik yang kita mau beri sebagai kado kita untuk Tuhan. Pagi ini saya akan share bagaimana Tuhan rindu setiap kita. Tuhan ingin setiap kita untuk senantiasa menyenangkan Dia. Ini kado yang terindah. Bagaimana kita menyenangkan Dia? Kita menyenangkan Dia melalui pujian dan penyembahan kita. Mari sebelum itu kita baca dulu Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4 berkata bahwa Dia ada bertahta di atas pujian umat Israel. Tidak bisa? Ya, itu dia. Bukan ini. Ayat 3-nya berarti. Ya, yang sebelumnya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia bertahta di atas puji-pujian setiap kita anak-anaknya. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Sekali lagi katakan kau bertahta. Kau bertahta. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Mari angkat tanganmu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, Raja segala raja. raja segala raja, Raja segala raja. raja segala raja.
Haleluya. Silakan. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya, umat Israel, umatnya, umat pilihannya. Dan kita yang ada di tempat ini adalah Israel rohani yang dicangkokkan dan menerima keselamatan, anugerah keselamatan dari Tuhan. Nah, dikatakan bahwa saat kita memuji Tuhan, maka Dia bertahta di atas pujian. Firman ini bukan hanya waktu pada saat bangsa Israel waktu itu, tetapi berlaku sampai hari ini untuk setiap kita yang ada di tempat ini. Amin. Bahwa pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat hati kita memuji Dia, maka Dia hadir dan Dia melawat kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat ini. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Setiap hadirat Tuhan ada, maka ada dampak yang pasti kita terima. Engkau yang lemah dikuatkan, engkau yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan baru. Amin. Saat hadirat itu ada di tempat ini. Saya ingin saksikan kenapa saya diberi Tuhan kekuatan untuk menyampaikan ini. Karena saya mengalami bagaimana pujian penyembahan itu bisa mengubahkan dan bisa memelihara hidup saya sampai saat ini. Saya terlahir dari suku yang dimana nenek moyang itu sudah Kristen, dari Sulawesi Utara. Lahir Kristen, dikatakan lahir Kristen, anak Tuhan. Tetapi saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara khusus pada saat saya beribadah di Karsa Pemuda tahun 88 itu. Saya ingat, jadi termasuk jemaat mula-mula juga saya Pak Eko. Jadi kami beribadah. Karena saya jarak rumah ke tempat itu cukup jauh, dari Bintaro itu sekitar 1,5 jam, makanya saya memilih ibadah yang kedua. Nah, setiap saya datang sependak telat, ibadah kedua saya tiba, ibadah pertama belum selesai, artinya menunggu. Saya lihat ternyata bukan cuma saya menunggu, sudah banyak yang menunggu. Menunggu di depan pintu. Semuanya haus, lapar akan Tuhan. Saat pintu dibuka, ibadah satu selesai. Menantikan semua yang keluar yang ibadah satu. Dan ibadah yang kedua kami boleh dipersilakan masuk. Kami masuknya bukan hanya saya, tapi semua yang menanti itu masuknya buru-buru semua. Rame-rame lari. Seolah-olah berlomba untuk apa? Duduk di depan. Duduk di depan. Ya. Karena apa? Pengen mengalami. Enggak puas kalau enggak langsung gitu. Jadi pengen mengalami bagaimana pujian penyembahan itu dinaikkan. Bagaimana pujian penyembahan itu bisa masuk di dalam hidup pribadi. Dan pada saat itu saya merasakan bagaimana ada kelepasan, ada kebebasan, ada damai sejahtera. Dan tanpa sadar pun pada saat pujian penyembahan seperti itu, bisa juga air mata kita keluar. Bukan karena cengeng, tetapi karena Roh Kudus yang melawat melalui pujian penyembahan itu. Jadi setiap kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita puji Dia dengan sungguh-sungguh. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Kita memberikan kado yang terbaik, yaitu hidup kita. DNA gereja kita itu restorasi Pondok Daud. Ya. Kita sudah tahu itu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa pujian penyembahan bersama-sama siang dan malam dalam unity gitu kan. Dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Jadi DNA itu tentang bagaimana memulihkan Pondok Daud. Siapa itu? Kita ini memulihkan supaya ada pujian penyembahan. Dan itu menjadi visi yang didapat oleh gembala pembina kita. Doa pujian penyembahan. Nah, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, waktu saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, nah ini yang Tuhan mau perbaiki bagi kita. Sehingga bukan sekedar kita menyanyi karena kita hafal.
Tetapi kita menyanyikan lagu itu karena kita cinta Tuhan, kita sayang Tuhan. Kita mau senangkan Dia. Ya, dunia saja kalau ada lomba nyanyi kan katanya harusnya merasakan ada rasa bagaimana nyanyian itu bisa dikeluarkan. Apalagi untuk Tuhan. Ya. Apalagi untuk Tuhan. Karena waktu kita menyembah dan memuji Tuhan, itu menjadi gaya hidup kita, maka itu akan membuat kita senantiasa dipenuhi dengan iman, keyakinan, kan ada damai, ada rasa damai. Karena waktu kita memuji menyembah Tuhan, Dia bertahta di atas kita, di atas setiap apa yang kita perkatakan waktu kita memuji menyembah Tuhan. Nah, restorasi Pondok Daud, kenapa harus Pondok Daud yang direstorasi? Gitu kan? Karena Daud kesukaannya memuji menyembah Tuhan. Kitab Mazmur hampir sebagian besar, ya, hampir separuh itu Daud yang menulis. Nah, kita mau lihat apa itu, bagaimana, kenapa harus Daud. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai sebagai apa? Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Bapa pada zaman dia. Dan berlaku bagi kita di tempat ini saat ini. Kalau kita baca firman ini artinya Tuhan sedang berbicara saat ini untuk kita. Bahwa Dia berkenan kepada kita dan kita mau melakukan kehendak Dia. Mau alami itu? Amin. Kalau Tuhan sudah berkenan pada kita, dikatakan orang Ambon bilang seng ada lawan. Dia yang bela kita. Itu Daud. Nah, kita mau belajar kenapa Daud bisa berkenan. Kenapa Daud bisa sanggup melakukan kehendak Bapa pada zamannya. Ya. Yang pertama karena Daud, ingat cerita Goliat dan Daud. Ya. Bagaimana Daud itu orang berpawakan kecil, sehari-harinya menggembalakan kambing, domba ya, di padang rumput gitu. Saudara-saudaranya yang sering berperang. Nah, tiba-tiba Daud disuruh Tuhan untuk menghadapi Goliat. Goliat yang perawakannya jauh lebih besar dari Daud. Goliat yang punya pengalaman untuk berperang, panglima perang, dan Daud yang tidak ada apa-apanya. Tetapi satu yang Daud punya, dia sepenuhnya percaya kepada Allahnya. Kita sepenuhnya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Goliat akhir zaman bisa kita kalahkan. Amin. Di dalam dunia usaha mungkin kita melihat, waduh sainganku besar, susah ini. Di dalam pendidikan, waduh mata kuliahnya sulit semuanya, kayaknya aku gak mampu. Di dalam keluarga, aduh masalah ini seolah-olah tidak bisa diselesaikan. Tetapi kalau kita punya seperti Daud, percaya penuh pada Dia, maka yang kecil yang tidak mungkin itu bisa membalikkan keadaan. Amin. Itu karena apa? Ada kuasa Tuhan. Ya. Jadi jangan takut dengan apa yang kita hadapi di depan. Percaya ada kuasa Tuhan menyertai kita. Itu yang pertama. Daud percaya penuh kepada Tuhannya. Yang kedua, coba kita baca 1 Samuel 24 ayat 10 dan 11. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dalam gua itu ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lanjut ayat selanjutnya.
Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahnya yang dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat kejahatan dan pengkhianatan, bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau itu mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Yang kedua, Daud tidak pendendam. Daud tidak menyimpan kesalahan orang, tidak mengingat-ingat kesalahan orang di masa lalu. Daud tidak sakit hati, tidak kecewa. Masih berhubungan dengan beberapa waktu lalu saya sharing tentang menjaga hati. Amin. Ternyata berfungsi untuk hari ini, supaya hati kita menangkap ini. Daud tidak menendam. Dalam hidup kita juga, mari kita belajar seperti Daud. Mungkin kita pernah disakiti, dikecewakan, bahkan dibohongi kah apa. Tetapi Daud punya sikap untuk mengampuni. Kenapa dia harus mau dibunuh? Karena Saul panas hati. Kalau di cerita sebelumnya dikatakan, di firman Tuhan sebelumnya dikatakan bahwa kaum Israel memuji Saul membunuh beribu-ribu. Tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Sebagai raja dia tersinggung, dia merasa sakit hati, panas hati. Nah itu jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan, panas hati. Sehingga dia mau membunuh. Tetapi ada kesempatan sebenarnya kalau kita baca di ayat ini untuk Daud membunuh. Tetapi dia tahu bagian Tuhan untuk membalas itu, bukan bagian dia. Walaupun dia punya kesempatan itu, kan dia buktikan dengan dia potong ujung jubah daripada Saul. Dia bilang kalau saya mau saya sudah bisa bunuh, tapi saya cuma ambil sebagai bukti. Hal yang kedua, kita tidak menendam, kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hal yang ketiga, Daud juga berpikir rasional. Ya. Dia punya iman, punya, kuat. Tetapi iman itu tidak membutakan dia. Dia juga punya hikmat. Diberi Tuhan hikmat. Waktu kita senang memuji menyembah Tuhan, Tuhan curahkan hikmat pada kita. Ya. Kita baca 2 Samuel 12 ayat 22-23. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ayat selanjutnya. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Dari sini kita belajar Daud berpikir rasional, dia tidak kecewa. Iman dia teguh. Ya, banyak kan orang bilang, aku akan doakan dan pasti sembuh. Dan Daud tahu itu, kalau masih hidup, aku doa minta berseru pada Tuhan. Dia bisa sembuh. Tetapi karena dia sudah mati, dikatakan jadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tidak kecewa. Bagi kita, kegagalan apapun dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, jangan kecewa. Dan jangan juga patah semangat. Kemarin, kadang-kadang Tuhan berbicara itu luar biasa. Jadi kemarin saya bertemu salah seorang jemaat, bercerita sama-sama. Dia bilang dia mendapatkan satu proyek yang cukup besar, gitu. Dia berdoa untuk diberkati. Nah ini, dia bilang hikmat itu nanti akan bekerja dari cerita ini. Bagaimana dia bilang dia dapat ini dan luar biasa besar untuk dia. Nah waktu di nego, orangnya minta target itu 10 hari harus selesai. Tetapi dia lihat jenis pekerjaannya, tidak mungkin 10 hari selesai. Dia minta Tuhan kalau Tuhan kasih berkat, bukain. Minta hikmat Tuhan. Jadi dia tolak, ternyata kalau itu memang berkat, tidak akan mulai kemana-mana. Kalau memang itu dari Tuhan, tidak akan pergi kemana-mana. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin. Jadi
Dia bilang, saya tidak bisa kalau lo kenapa gini? Dia lincikan gini. Akhirnya nego lagi. Jadi bisa kerjasama dengan orang untuk ini dan dia tidak mau yang memimpin. Dia dapat saja untuk ikut bekerja, tetapi tidak mau dengan sistem borongan, hanya kontrak, hanya harian, karena dia takut kalau 10 hari tidak bisa dia bilang. Dan memang setelah dikerjakan separuh dari target itu belum mencapai yang harusnya selesai. Jadi dia akhirnya lembur, dia kebut. Dan akhirnya semua bisa diselesaikan dan tidak ada yang dikecewakan. Dia tidak, dengan iman kita kadang-kadang berdoa, dalam nama Yesus aku minta berkat ini Tuhan, proyek ini Tuhan. Teng, muncul di depan mata, langsung tangkap. Lupa, minta Tuhan, tanya Tuhan. Nanti Tuhan akan bukakan. Tuhan akan berikan yang terbaik bagi setiap kita. Hidupi gaya hidup itu sehingga kita dekat dengan Dia, kita bisa mengerti Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu merancangkan yang baik bagi kita. Sehingga kita bisa menangkap dan mengerti itu. Dia rasional. Apalagi yang kita boleh belajar dengan Daud. 2 Samuel 12 ayat 13. Bagaimana Daud mau dikritik. Daud mau mendengar kritikan dari orang. Bisa dibukakan 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkata Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Ini peringatan Natan yang Allah berikan untuk disampaikan kepada Daud, karena Daud mengambil Batseba dan membunuh suami Batseba. Tetapi ini peringatan dari orang biasa, seorang nabi, rakyat kepada raja yang terkenal, raja yang setiap berperang mengalami kemenangan demi kemenangan, yang sudah dilihat. Tetapi dia mau terima apa yang menjadi peringatan yang diberikan Natan. Di sini kita belajar, kadang bisa orang yang lebih tua dari kita yang menyampaikan sesuatu kepada kita. Tetapi bisa juga yang lebih muda dari kita menyampaikan suatu kritik, suatu pendapat kepada kita. Tetapi kita mau belajar seperti Daud. Sekalipun posisinya hebat, dia tetap rendah hati. Dia mau menerima karena dia tahu semuanya dari Tuhan dia dapatkan. Dia belajar mau terbuka dan terima kritikan daripada orang lain. Apalagi yang terakhir, Daud itu senang berdoa. Dibuktikan dengan apa dia senang berdoa? Di dalam kitab Mazmur yang dia tulis ada hampir separuh, sekitar 73 kitab Mazmur banyak tentang doa. Banyak tentang doa. Nanti kita pulang kita baca tentang kitab Mazmur bagaimana tentang Daud. Ini satu hal yang kita pelajari dari pribadi Daud. Untuk kita sama-sama menjadi seorang pemuji dan menyembah. Amin. Menjadi gaya hidup kita. Dimanapun kita berada. Kita percaya Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Amin. Tuhan pulihkan, bukan sekedar pulihkan, tapi Tuhan kembalikan seperti Ayub. Bahkan lebih lagi. Apabila kita tangkap pesan Tuhan ini. Ya. Sebagai pemuji penyembah, kita tahu kan, kalau pemuji itu bagaimana ekspresi kita akan kebaikan Tuhan. Ya, akan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, kita ekspresikan. Kalau kita menyembah Tuhan, itu bagaimana sikap kita untuk memuji menyembah Tuhan yang sudah juga bekerja dalam hidup kita. Dua hal ini kalau kita lakukan, setiap pujian penyembahan kita naikkan, tidak ada satupun yang akan diam. Pasti akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Amin. Setiap pujian penyembahan kita naikkan, kita bergairah. Karena dia hadir di atas pujian kita. Bagaimana kita mau menjadi pemuji penyembah Tuhan? Ya. Saya ingat pelajaran KOM. Ya. Yang sudah belajar KOM pasti ingat. Di KOM 100 bagaimana tentang hierarki.
orang Kristen, ya, anak-anak Tuhan. Ternyata pujian penyembahan itu ditempatkan yang paling atas. Karena apa? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana segala sesuatu yang kita dapat, yang kita alami, yang paling pertama tahu, yang pertama kali kita lapor, Bapa kita, bukan yang lain. Bagaimana kita merasakan sesuatu berkat, sesuatu sukacita, yang pertama kali kita ucapan syukur, kita datang kepada Bapa kita. Hubungan kita dengan Bapa. Bila hubungan kita dengan Bapa itu baik, maka yang kedua, maka keluarga juga akan dipulihkan. Ya, itu hierarki yang diberikan di pelajaran KOM ini sebenarnya. Kalau keluarga kita baik adanya, maka apa yang kita lakukan, kita kerjakan, Tuhan akan sertai dan Tuhan akan berkati. Amin. Nah, waktu sudah semuanya itu menjadi milik kita, dan kita akan mau katakan, apa lagi Tuhan yang kita melakukan? Ya, satu lagi yang kita lakukan. Mari sama-sama ambil bagian melayani Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan. Kita sudah diberkati keluarga kita sudah diberkati pekerjaan kita. Semuanya kita kembalikan juga di dalam apa yang kita bisa berikan di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu mari miliki sikap hidup, gaya hidup, doa, pujian, penyembahan. Mari kita bangkit berdiri, musik. Kita percaya saat kita memuji Tuhan, kita ekspresikan sebagai ekspresi kita kepada Tuhan bahwa Dia sungguh baik dan luar biasa, itu pujian kita. Dan kita sembah Dia karena apa? Sikap kita, sikap hati kita bahwa Tuhan itu sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, kita praktekkan, amin. Mari kita sama-sama bebaskan roh kita, kiri kanan kita menaikkan pujian ini. Silakan kita sama-sama nyanyikan. Haleluya. Haleluya. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar iman kami bangkit. Ayo katakan, nyatakan kedatangan hari-Mu, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Layaklah Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
seperti Engkau, sebab Kau besar, berbuat laku ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. haleluya, terima kasih Tuhan. Bagi Engkau sajalah segala pujian, hormat, kemuliaan. Karena Engkau yang ada di tengah-tengah kami saat ini, mengurapi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.